Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kultum pada malam yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama, sesepuh kini sepuh, asatid wa asatidah, para pembimbing, pembina, pendiri Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang selalu kami tunggu bimbingan, nasihat juga barokah doanya rahimakumullah. Al-Aqos dumateng beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil ingkang kita tunggu-tunggu jaga ilmu lan barokah donganipun rahimakumullah. Yang terhormat kepada Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit On Air Ibu Isna Hidayati dan wakilnya Ibu Witiari beserta staf jajaran kepengurusan Kabinet Fitri yang selalu kami banggakan kekhalifahannya, jihadnya di negeri Formosa. Semoga senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, dimanapun kita berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dan selalu mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang penuh barokah ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan jasmani, rohani, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di aula Iwamit On Air tercinta. Semoga tidak ada halangan apapun. Mari bersama-sama kita bersyukur dengan membaca tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kedua kalinya salawat keliling salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada ribaan kita, junjungan kita, manusia yang paling sempurna, yang selalu kita kagumi, sifat-sifatnya, yang selalu kita ikuti sunah-sunahnya, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang mengenalkan kita adinul Islam, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua, keluarga kita, dzurriyyah kita, anak cucu kita kelak bisa mendapatkan barokah doa dan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di sini saya mau menyampaikan kultum dengan tema Hablu minallah, hablu minanas. Kita tahu semua ya, sebagai manusia, tentunya sebagai orang muslim, kita harus menyeimbangkan hubungan kita antara pencipta kita dan juga sesama manusia, karena kita tidak bisa hidup sendiri gitu ya, intinya. Yang pertama, sebagai muslim kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan banyaknya berzikir, banyaknya mendekatkan diri kepada Allah, selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Karena sebagai orang muslim tentunya kita sudah tahu ya, banyak aturan-aturan yang perlu kita taati ya, karena kita muslim, utamanya kita menjalankan sholat, kita menyembah Allah ya, selalu mendekat diri kepada Allah, berzikir kepada Allah,
dimanapun kita berada, karena dimanapun kita berada itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi senantiasa kita jaga ya, hati kita, pikir kita, agar kita selalu dekat dengan Allah dan selalu dalam bimbingan Allah tentunya. Yang disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibu nusabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah sifat manusia, ya. Kadang kalau kita diberi kelebihan sedikit itu ada rasa riak, ada rasa sombong. Itulah manusia, karena manusia dikasih hati, ya, bisa berpikir. Tapi karena kita orang Muslim, tentunya kita menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah, yaitu sifat iri dengki, sombong, yang selalu membanggakan diri. Kita harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, dengan terutama sekali dengan orang tua kita, saudara kandung kita, kerabat-kerabat dekat kita harus selalu kita jaga dengan selalu menyambung silaturahmi. Karena di Iwamit ini alhamdulillah, kita dikenalkan Iwamit on Air ini semuanya sudah ada, dari kita selalu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita kita bersosial dengan teman-teman kita, dengan menjaga sopan santun kita, menjaga silaturahmi kita, apalagi dengan ustadz wal ustadzah kita, adab kita harus kita jaga, juga kepada sesama. Di sini tentunya banyak majelis, jadi kita tentu menjaga silaturahmi di antara majelis, karena di Taiwan ini kan kita hanya pendatang, jadi tentunya banyak yang perlu kita gandeng tangan, sesama Muslim, untuk selalu guyub rukun, saling menjaga silaturahmi, dan juga untuk keluarga kita tentunya, karena kita sekarang banyak diberi kemudahan, teman-teman. Setiap hari kita bisa bertelepon dengan lewat video call untuk menyambung silaturahmi, terutama dengan orang tua kita, suami istri kita, putra putri kita tentunya. Beda jauh dengan yang dulu, semuanya sekarang dengan mudah, dengan internet, dengan WhatsApp, dengan LAN, kita bisa bersilaturahmi. Jadi jangan dilupakan menyambungkan silaturahmi, menyambungkan dengan saudara-saudara kita. Karena kadang gini, Bu, kalau kita ini kan kerja, dipandang itu dari luar itu kayak wah gitu, kayak banyak duit. Jadi serba ada, padahal sama saja. Kadang saudara-saudara kita itu minder sama kita. Jadi kita sebagai orang Muslim tentunya kita sambung silaturahmi. Kita hubungi dulu gitu, karena kadang itu kalau kita punya teman, punya saudara, kalau kita telepon itu senangnya minta ampun, Bu. Masya Allah masih diperhatikan gitu, masih banyak yang mengingat kita gitu. Kayak dulu itu kalau saya di rumah ditelepon teman itu senangnya minta ampun, berarti silaturahmi itu tetap terjalin. Itulah kehidupan yang kita sebut hablum minan nas, Jadi jangan lupa teman-teman semua untuk selalu menyambungkan silaturahmi, menjaga akhlak baik kita, berbuat baik pada saudara-saudara kita, teman-teman kita, menjaga silaturahmi. Dan alhamdulillah Iwamit ini banyak sekali, juga di Iwamit ini ada menyantuni yatim piatu,
kaum duafa, dan setiap bulannya alhamdulillah kita juga sudah istiqomah memberikan sedikit rezeki kita untuk adik-adik hebat, ya. Dan juga alhamdulillah di Iwamit juga ada sosial, ya, untuk diberikan kepada kaum duafa, juga kadang untuk tempat ibadah. Jadi di Iwamit ini alhamdulillah sudah lengkap, dari kita mendekatkan diri untuk Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Tata caranya kita selalu mengingat Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ya. Tentunya dengan sholat. Apalagi ibu-ibu, kok mau neng kabeh toh? Mulai wedi iki. Ayo dibuka Mendengarkan. mata. Lah iya, dibuka mata monggo. Nyimak Tetap Bunda, menjalankan mirapin. puasa, nggih. Membayar zakat. Nggih, Dan ojo kalau kita kuatir. mampu, tentunya kita haji wal umroh. Kita doa bersama, nggih, karena alhamdulillah, nggih, hari ini Abah Sulaiman Azudi sudah sampai di Mekah, nggih. Tadi sudah kirim foto. Alhamdulillah untuk jamaah Iwamit on Air tercinta. Semoga kita semuanya segera dipanggil, nggih. Masya Allah, luar biasa. Tadi sudah dikasih foto belum jamaah tadi? Abah tadi Belum sudah kirim lihat foto. nih, kenapa ketinggalan? Rinding ya. Sambil berdoa pun Allah menulari Allah. Allahumma nular. Amin. Allah luar biasa. Amin. Jadi kita harus tetap menjaga keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena setiap hari ini semuanya subhanallah, istiqomahnya itu luar biasa. Malah kadang saya itu ya nggak naik, ya. Jarang naik, bukan jarang naik, ya, karena kadang mungkin ada tugas, ya, tugas yang perlu dijalankan. Jadi kalau saya nggak hadir itu insya Allah tetap istiqomah walaupun di luar gitu, tapi tetap Iwamit itu di hati gitu, ya, teman-teman semua. Dan juga alhamdulillah, ya, karena saya yang selalu menyambungkan silaturahmi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, dan jangan bosan-bosan untuk saling mengingatkan, karena semua teman-teman ini, kita semuanya itu sifatnya berbeda-beda, Bu. Kadang ada yang minderan, kadang ada yang pedean. Jadi Allah itu menciptakan itu kan nggak sama, tapi yang kurang kita lengkapi, yang lebih kita kurangi gitu. Jadi saling mengingatkan, bergandeng tangan, menjaga silaturahmi, menjaga keseimbangan hidup kita, nggih, dengan berzikir, dengan bersolawat, nggih. Sekarang di Iwamit malah solawatnya 1000 ambalan, subhanallah, luar biasa. Dulu itu cuma 500, nggih, Bu. Ini sudah dua kali lipat, berarti 1000 ambalan, belum ditambah lagi istighfar yang 100. Jadi benar-benar luar biasa Iwamit ini. Panjenengan sedaya kenal Iwamit ini bangga enggak ibu-ibu semuanya? Bangga, wong kula terseneng Bangga Indonesia. loh, Bu. Saya itu kenal itu sampai sekarang itu nggak pernah berpaling loh. Kalau keluar itu suka diajak temen, ayo gabung ke sini, ayo gabung ke sini. Saya nggak pernah tertarik, Bu, karena sudah terpatri. Semenjak tahun 2011 itu saya masuk Iwamit, ya, subhanallah, langsung jatuh hati saya sampai sekarang. Sampai udah mau masuk 16 tahun, ya, sebentar lagi. Tentunya banyak perjuangan Iwamit on Air yang selalu diperjuangkan oleh senior-senior kita, nggih. Kita doa bersama, nggih, semoga kedepannya Iwamit tambah guyub rukun, tambah bakoh, tambah istiqomah, tambah semangat, sehingga Iwamit on Air berkibar di negeri Formosa, dan semoga sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat teman-teman semuanya, dan untuk tugas-tugas di luar itu panjenengan sedaya yang diminta Iwamit untuk menyambungkan silaturahmi itu juga jangan itu, Bu, jangan nggak hadir. Jenengan itu harus diusahakan, karena itu juga tugas. Jadi menyeimbangkan antara kita mendekatkan diri kepada Allah dan
menjaga silaturahmi kepada sesama kita, juga kepada keluarga kita tentunya, nggih. Jadi kepada teman-teman semuanya luar biasa, nggih. Semuanya ini tambah pinter-pinter, apalagi sing anyar iki tambah kendel-kendel nggih, Bu. Ora ngerti teko. Nek biyen ki arep teko ki wedi lho, Bu. Saiki subhanallah luar biasa. Anu, katanya kalau tidak bertanya sesat di jalan. Itu memang benar nggih, semboyan itu. Jadi kalau kita bertanya itu tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah apa, Bu? Tambah semangat ya. Karena kalau sudah tahu itu pengen lebih tahu lagi gitu, Bu. Jadi jangan lupa kalau kita nggak ada kerjaan, nggak ada apa, kita bisa telepon keluarga kita untuk menyambungkan silaturahmi, terutama untuk anak-anak kita, nggih, yang telah kita tinggal bertahun-tahun sampai tak terasa ada yang sudah lulus SMA, ada yang sudah sarjana, nggih. Pengorbanan kita bersama semoga menjadi amalan kita, nggih, yang barokah, nggih, karena memang subhanallah, nggih. Anu Bu, arep ninggalne Taiwan iki kayak sik padha anu ya Bu, apa nggih, padha susah. Malah tambah-tambah terus semangatnya golek duit, semangatnya nuntut ilmu itu. Jadi selagi masih di Taiwan jangan bosan-bosan untuk selalu hadir di Iwamit tercinta karena semua pembelajaran sudah lengkap nggih. Dari pagi sampai malam itu semuanya sudah ada di Iwamit. Jadi kita bisa mengenal Iwamit itu harus bangga, Bu. Dan kalau bisa, kalau kita keluar itu kita kenalkan kepada teman-teman kita walaupun susah. Tapi anu Bu, kadang kalau kita kenal sama yang benar-benar jatuh hati sama Iwamit itu jadi bangga gitu loh Bu. Jadi jangan bosan kalau ke taman, ke toko Indo, kemana itu kita kenalkan majelis kita tercinta biar tambah banyak. Karena sekarang alhamdulillah jamaah Iwamit itu tambah banyak nggih Bu. Ada berapa ibu-ibu jamaah Iwamit yang setiap hari Senin kita bacakan doa itu? Enggak ngitung loh, Bu. 300 lebih loh, Bu. Rakit 313 Rapi samping. Masya Allah, luar biasa. Ya. Semoga tambah dan tambah lagi. Kita tentunya tambah barokah. Niki ustadznya sudah ada nama dereng ya? HP ku soalnya tak tertangga pernah nak sinyal, ha? Ampun. Yang mana? Oh, Ampun. insya Allah sudah 17 menit ya. Intinya kultum hari ini pokoknya satu, kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menjaga sholat kita, puasa kita, nggih, zikir kita, nggih, karena dengan kita menjaga semoga kita selalu dalam lindungan Allah, nggih, semoga selalu dalam kemudahan, diberi kelancaran, kita menuntut ilmu, mencari rezeki sehingga mendapatkan rezeki ilmu yang barokah, melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu menjaga silaturahmi kita, juga menyisihkan rezeki kita untuk adik-adik hebat, juga untuk fakir miskin, kaum duafa, nggih. Dan semoga rezeki kita barokah, melimpah, halalan thayyibah, dan semoga kelak kita bisa menunaikan haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi nggih kultum dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kurangnya ilmu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya dikembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kati yang telah menyampaikan kultumnya tadi. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk beliau pribadi dan umumnya untuk kita semua, dan semoga dapat menyadarkan kita akan pentingnya hubungan baik
antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjaga amaliyah-amaliyah kita dengan istiqomah, dan juga hubungan baik antar manusia dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, tanya jawab dan doa bersama beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil. Namun sebelumnya, mari jamaah dibuka mic-nya, kita haturkan salam bersama-sama kepada beliau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan duduk dulu Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan sebelum beliau memulai Mau'idatul Hasanah pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil, kesempatan dengan segala hormat kami haturkan. Semoga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mal'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf wasura sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Wa ala alihi wa ashabihi wasallikina ala nahjihi fanalu khairan wa akhiran. Wa ba'du. Hadratul kiram, para pendiri, pembina, Dewan Asatidah, Dewan Syura Iwamit on Air, Ketua Iwamit on Air, Ketua Kelompok Belajar dan Mawar sampai Tulip, serta pengurus jajarannya. Teman-teman sekalian, Iwamit on Air yang hadir pada malam hari ini, sempat tadi saya tercengang dan teringat. Tercengang saat ini sudah 313 atau 1313, bukan 212 tetapi 313 anggota Iwamit on Air yang tercatat. Belum lagi yang mungkin masih di belakang ikut dengan teman, masih malu-malu, belum berani bersuara. Mungkin lebih dari 313 atau 313. Alhamdulillah, kala itu saya di Taiwan, di Kaohsiung,
tepatnya di Pantai Cicing sana. Awal saya masuk mencapai 500 jamaah, dan kemudian terpecah menjadi beberapa jamaah. Beberapa jamaah muncul, atau beberapa majelis taklim, maksud saya. Beberapa majelis taklim muncul, dan kemudian masing-masing dari Iwamit on Air itu ada yang mendirikan jamaah ini, mendirikan jamaah itu, atau majelis ini, majelis itu, dan seterusnya, sehingga di situ kalau saya itu bukan terkurangi, tetapi malah menjadi tambah. Kenapa saya katakan menjadi tambah? Sebab di situ ikut berperan serta memberikan kontribusi syiar di negeri Formosa. Bahasanya dulu menjadi ketua kelompok belajar, kemudian karena mendirikan di majelis taklim yang baru sehingga menjadi ketua majelis taklim itu. Dulu hanya sekedar menjadi pengurus, dan kemudian setelah menggabungkan teman satu sama lain sehingga kemudian muncul nama baru dari majelis taklim itu, dan kemudian menjadi ketua. Sehingga dari 500 itu sekarang sudah banyak sekali teman-teman jamaah Iwamit on Air yang menjadi pendiri majelis taklim yang lain. Dan sekarang dalam hitungan per tanggal 26 Agustus tahun 2025, tadi sempat disampaikan 313 jamaah yang tergabung di Iwamit on Air, dan mudah-mudahan setiap harinya selalu akan bertambah kompak, bertambah istiqomah dalam bertolak ini, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, terlebih dahulu izinkan saya mengajak pada pribadi saya dan teman-teman semuanya yang mendengar suara saya pada malam hari ini, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang telah kita rasakan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang kita rasakan bersama yang terlimpah curahkan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat tersebut dengan lantaran atau wasilah nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap bisa memberikan kontribusi kepada Iwamit on Air, bisa memberikan kontribusi kepada saudara, keluarga, serta teman sekalian, baik teman yang berasal dari satu daerah dari Indonesia maupun teman yang baru kenal di Taiwan. Mudah-mudahan kita semua pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan barokah thalabul ilmi, dengan barokah kita berkumpul di majelis taklim Iwamit on Air, kita semua anggota keluarga kita tercatat tergolong menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat, khususnya di hari yang kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, Allah menciptakan jin dan manusia itu pada dasarnya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain itulah untuk beribadah kepada Allah. Walaupun pada dasarnya jin dan manusia itu misalnya tidak beribadah, atau jin dan manusia, alam sekitar serta penghuninya tidak taat terhadap Allah, itu tidak akan menjadikan
sesuatu yang mengurangi daripada kewibawan Allah, keagungan Allah. Tidak akan mengurangi daripada sifat-sifat Allah, di mana sifat wajib maupun sifat mukhal bagi Allah. Artinya, kita apabila beribadah, apabila kita berbuat zalim, berbuat dosa, itu pada dasarnya kembali pada diri kita. Sehingga ibadah kita, dosa kita itu nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Dengan kata lain, walaupun Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, itu sesuatu yang menjadi tujuan daripada Allah. Karena walau semua makhluk beribadah itu pun tidak akan menambah keagungan Allah, walaupun semua makhluk tidak beribadah itu pun tidak akan mengurangi daripada keagungan Allah. Dan jika kita mau sedetik berpikir tentang zat Allah yang terkait dengan bagaimana kita harus berbuat baik terhadap Allah, dan kemudian di situ juga harus berbuat baik terhadap sesama makhluk. Karena pada dasarnya kita di situ juga dianjurkan dalam suatu keterangan, kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, kita juga berbuat baik terhadap sesama makhluk. Kecuali 5 hal makhluk yang di situ diperbolehkan untuk kita bunuh. Di mana di situ disampaikan bahwa kita, dalam satu hadis qudsi disampaikan, ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang, ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita saling kasih mengasihi, kita saling cinta mencintai terhadap sesama makhluk. Kalau secara utuh di situ disampaikan orang-orang yang pengasih akan dikasihani Allah, yang maha kasih, maha suci, maha tinggi. Maka khitabnya irhamu man fil ardh. Maka sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya penduduk langit, yarhamkum man fis sama. Maka niscaya penduduk langit atau malaikat yang ada di langit akan mengasihi. Dengan kata lain, di situ Allah yang Rahman, yang Rahim, itu menghimbau agar kita saling kasih mengasihi terhadap sesama makhluk, kecuali tadi saya katakan ada khamsu fawasik, ada 5 binatang yang fasik, yang haram untuk dimakan, yaitu ular, gagak, tikus, anjing galak, burung elang. Ini boleh kita membunuh. Selain itu, di situ tidak dihimbau atau selain itu tidak diperbolehkan untuk membunuh daripada 5 binatang yang tadi saya katakan, yaitu ular, gagak, tikus, anjing galak, burung elang. Itu suatu hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Artinya man fil ardh itu hanya manusia. Akan tetapi yang dimaksud man fil ardh itu tidak hanya manusia, akan tetapi meliputi binatang yang tadi saya katakan tidak disuruh untuk membunuhnya. Kita harus saling kasih mengasihi antara sesama makhluk, bukan hanya sekedar sesama manusia. Konsekuensinya, setelah kita mengasihi atau kasih sayang sama makhluk, bukan hanya sekedar manusia, maka malaikat-malaikat yang ada di langit itu akan mengasihi kita. Dan kemudian kita bisa kembangkan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, itu pun akan mengasihi, menyayangi kita apabila kita melakukan suatu kehendak, melakukan suatu perintah-perintah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita simpulkan bersama, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya,
Apabila kita saling kasih mengasihi terhadap sesama makhluk, maka dengan kata lain kita pun mencintai Allah, kita pun mencintai dengan sesama makhluk. Dikatakan bahwa mengapa ada cinta di antara sesama? Karena memang Allah memberikan cinta tersebut di hati kita agar di situ bisa saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Dan sebaik-baik orang setelah punya cinta kemudian di situ atau punya hope, punya cinta di situ punya iman. Iman di sini terkait dengan cinta dan iman, maka di situ disampaikan khoslatani la syai'a afdhalu minhumal imanu billah wan naf'alil muslimin. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apabila kita iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berarti cinta terhadap Allah. Cinta terhadap Allah itu bukan berarti di situ melakukan artinya cinta terhadap Allah berarti harus melakukan apa yang dicintai oleh yang kita cintai dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh yang kita cintai. Dan kemudian dengan kata lain di situ khoslatani la syai'a afdhalu minhumal imanu billah wan naf'alil muslimin. Di situ sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah dan kemudian di situ terusannya wan naf'alil muslimin, yaitu dengan memberikan kemanfaatan terhadap sesama muslim. Ada penyampaian yang lain, itu khairun nas anfa'ulin nas, baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat terhadap sesamanya. Maka di situ bisa kita garis bawahi bahwa setiap orang yang melakukan apa yang di situ dihitopkan oleh Allah itu bisa dikategorikan mencintai Allah. Orang yang melakukan sesuatu hal, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu pada dasarnya mencintai Allah dan juga mencintai makhluk. Karena kita apabila langsung, bisa dikatakan langsung beribadah kepada Allah, baik zakat, sholat, haji, dan seterusnya, ini merupakan suatu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah langsung terhadap sesama, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ kita bisa lebih banyak beribadah dengan kategori kita mencari keridhaan Allah dan kemudian kita bisa memberikan kebahagiaan terhadap sesama makhluk. Bukan berarti saya mempengaruhi panjenengan semua agar kita tidak fokus terhadap ibadah yang di situ ibadah mahdoh, kewajiban-kewajiban terhadap Allah, itu bukan. Tapi pada dasarnya kita apabila kita mau berintrospeksi, apabila kita beribadah kepada Allah secara langsung, baik sholat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya, ini merupakan suatu hal yang butuh media, butuh dengan sesama makhluk, baik ibadah sholat yang di situ kita ketahui bersama, apabila kita ibadah sholat dengan sendiri dan kemudian beribadah sholat berjamaah, tentu nilainya akan berbeda. Kita bersedekah misalkan, sedekah terhadap siapa, itu pun butuh media yang di situ kita gunakan untuk mencari daripada keridhaan Allah. Kesimpulannya bahwa setiap apa yang kita lakukan, jika di situ berkaitan dengan ibadah terhadap Allah, dari sisi antara lain mencari daripada keridhaan Allah dengan sesama makhluk, ini kategori cinta terhadap sesama makhluk. Seperti halnya Mbak Kati tadi disampaikan, sepertinya enggan untuk meninggalkan negeri Formosa yang indah seperti sekarang. Dari tahun ke tahun bukan rindu terhadap kampung halaman, bukan rindu terhadap uang, bukan rindu terhadap keluarga. Tetapi dari tahun ke tahun seolah-olah kita serakah dengan ente yang terus-menerus naik tukarannya. Dari tahun ke tahun kita merasa nyaman dan bahkan
kadang kita enggan untuk pulang ke negeri sendiri. Dan karena bukan hanya sekedar enggan, tetapi di situ kadang kita takut di negeri sendiri. Itu yang tadi hampir sama lah bahasanya yang disampaikan oleh Bu Kati. Tetapi di situ bukan merupakan suatu pengorbanan, mohon maaf tadi sedikit saya kritisi. Bukan pengorbanan, itu merupakan suatu perjuangan yang menandakan kecintaan Anda, kecintaan panjenengan terhadap anak, suami, keluarga, dan di situ merupakan suatu perjuangan yang harapannya adalah mencari daripada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hablum minas wa hablum minarroh, di situ tercakup dalam bahasa enggan untuk meninggalkan negeri Formosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf tidak bisa saya lanjutkan. Silakan nanti yang bertugas pada malam hari ini untuk memimpin doa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.